antum dikatakan begini, antum nggak bisnis sakwene modeling ini kok ini nggak jadi startup, sekarang itu sudah 7.0, nggak peduli Pak, yang penting sabar, antum nggak nyali aturan Allah. Sing sabar. Ini bab urusan perut ini bahaya sekali Pak. Orang disambati sama anaknya, Pak lapar, sudah nggak tega, kita korupsi Pak. Loh, korupsi itu saya bukan pejabat, antum tahu korupsi itu di semua lini itu ada. Antum seandainya kerja sama seseorang diakad, sudah ya kamu kerja ya, dari jam 7 sampai jam 5 di tempat saya. Antum datangnya 7:30, nyampe jam 7:30, sik suwantai ngobrol jam 8 baru kerja. Korupsi 1 jam apa tidak? Korupsi Pak. Di zuhur suruh istirahat, oke, sholat sama makan 1/2 jam, tapi antum 1 jam 1/4 baru kerja lagi. Korupsi waktu. Pulang jam 5, ternyata jam 4 antum sudah pulang atau jam 3 sudah pulang, korupsi waktu. Itu korupsi Pak. Haram yang antum masakkan di sini. Banyak Pak orang korupsi tidak tahan, tidak sabar atas apa yang dilarang oleh Allah. Itu bab perut. Kemudian apa? Yang ketiga, al-farju. Manusia kalau dicoba taatan dilarang kemaksiatan kepada Allah, mulut dengan perut itu sulit. Yang ketiga ini jauh lebih sulit Pak. Apa al-farju? Itu kemaluan. Orang Pak biasanya bisa puasa Pak, tapi kongkon gak pacaran, gak kuat Pak. Ada orang Pak, ini handphone Pak, bisa kita, banyak diantara kita menjadi waliullah di tengah keramaian, tapi menjadi wali setan di tengah kesepian. Apa maksudnya? Kalau antum di depan banyak orang, gaya Pak, pakai baju koko, pakai baju kopiah gini. Apalagi ngisi majelis taklim, sing salaman wake Pak, gaya tok Pak. Giliran kita di rumah, bojone gak ono, istri ndelok scroll yang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa ini? Kemaksiatan itu sekarang sudah merajalela. Kalau dulu Pak, sekolah itu antara laki-laki dengan perempuan itu dipisah. Seenggaknya walaupun satu kelas mejanya dipisah, sekarang kesamaan gender Pak. Jadi apa? Satu meja. Sekarang itu sudah mudah sekali untuk bermaksiat sesama lawan jenis, itu dimudahkan sekali. Bahkan film itu Pak, kalau genrenya tidak ada pacar-pacaran, tidak laku. Coba, film nggak ada gituannya, payu apa enggak? Nah, itu film yang lagi viral itu, apa namanya judulnya, yang modelnya begini, jangan rindu kepadaku, rindu itu berat, biar aku saja yang menanggung. Apa itu judulnya? Loh kan apal kabeh model ini. Wah, pura-pura garo ya Pak Sunda ini. Lo nggak tahu. Lo sekarang itu yang film-film ada cinta-cintanya laku Pak. Coba perjuangan gitu. Nah ada Pak. Sirah Nabawiyah, ratingnya rendah Pak. Nah, pacaran itu naudzubillah Pak. Sekarang itu menjadi trademark. Ada orang bangga atas anaknya diapeli. Naudzubillah Pak. Bilang begini, alhamdulillah. Sopo iku mang sing parkir ndek ngarepe omahmu pakai mobil jazz? Ya pacare anakku. Sore Pak. Malam siapa itu? Bawa motor ninja. Iya anakku iku lho akeh. Lu anaknya diapeli banyak cowok itu lu bangga. Endi wong tua koyo model ngene iki, gak genah. Loh, model begini lo dibanggakan. Sekarang tren laki-laki mencintai istri tetangganya. Halo, ada apa tidak? Banyak Pak. Loh banyak Pak. Rumput tetangga lebih hijau itu istilah itu memang ada ya Pak ya? Loh, bisa tambah ditambahi model ini. Loh iya Pak, maksiat itu banyak Pak. Maka maksiat itu antum tahu kalau Nabi Lut itu bagaimana? Itu yang zina itu cuma sedikit Pak, tapi diangkat kemudian dibalik itu kota tersebut, sehingga diangkat dulu diwalik Pak. Nah sekarang itu kalau kita berlaku kayak Nabi Lut itu sudah diadab dari dulu. Antum tahu di Surabaya kapan hari itu ada muktamar, bukan muktamar lah bahasanya apa, konferensi entah apa itu, Kongres LGBT internasional. Itu kalau sempat terjadi, masya Allah, azab kita tidak karu-karuan. Kita itu harus menjaga. Bahkan zina itu kata Imam Syafi'i, az-zina huwal bala. Zina itu bala. Antum tahu yang dibala itu bukan hanya kita yang berzina, tetapi seluruh anggota kita, bahkan tikus yang ada di rumah kita kena bala. Yang lebih tatkala membaca kitab ini,
Waduh ya Allah, rasanya kok nangis Pak. Apa? Az-zina huwa qada wa qada'u ahlahu. Az-zina huwa dainun wa qada'u ahlahu. Zina itu utang dan zina itu harus dibayar. Siapa? Yang membayar adalah keluarganya. Antum Pak tidak menghormati wanita, antum grepek-grepek. Anak antum digonokno mben Pak. Ngeri Pak. Itu akan turun-temurun kepada anak antum. Itu dosa jariah Pak. Waduh, naudzubillah Pak. Ngeri Pak. Pacaran itu luar biasa. Bahkan pacaran itu orang zina itu Pak. Orang zina itu efeknya luar biasa. Kalau ada orang yang berbuat zina, dia itu sampai dakhala biha, maknanya ember itu masuk sudah pada sumurnya, kemudian dia berzina, maka ada dua pendapat. Yang pertama, kalau dia uzab, orangnya masih jomblo itu bagaimana? Dijilet, dipukul sampai 100 kali. Tapi orangnya sudah nikah, bagaimana itu dihukumnya? Ada dua pendapat. Yang pertama dijilet dulu, baru dikubur setengah badan, dilempari batu. Pendapat yang kedua, yang sudah nikah, nggak usah dijilet Pak, cuman dilempari batu. Sampai kapan? Sampai mati Pak. Gak oleh Pak, sampai batu besar blek mati, ndak kenaan itu Pak. Kecil itu di sini juga enggak, harus batu yang seutuh, dilempar dek sampai darah mengalir. Dibiarkan, nggak boleh ditolong. Kenapa darah mengalir itu? Kata Allah, biar dia merasakan mengalirnya darah itu seperti halnya mengalirnya maninya tatkala di rahim wanita tersebut. Naudzubillah Pak. Zina itu luar biasa. Zina sekarang itu sudah pakai handphone bisa. Antum kalau dulu berzina surat-suratan, ketemuan di perempatan jauh, tapi sekarang di antara ruangan satu, ruangan lain. Bahkan media sosial kita sangat potensi untuk berbuat zina. Zina itu bukan hanya masalah muda, tua pun, semua kalangan pun sekarang dirambah oleh zina. Naudzubillah. Zina itu sudah luar biasa. Ada suatu tempat klaster perumahan, musim pacaran. Di situ ada masjid. Masjid ini pengen amar ma'ruf nahi mungkar. Antum tahu ditulisi dilarang pacaran di sini. Dua blek Pak yang pacaran. Gimana pacarannya? Di bawah spanduknya. Pacaran Pak. Lo ngeri Pak. Ada salah satu klaster masih kosong. Habis subuh orang itu habis sholat isya orangnya itu pengen jalan-jalan dilihat. Ternyata kok ada sepeda. Kemudian apa? Datang ke atas ke rumah yang kosong itu disenteri ada wanita. Wanitanya masih SMP, laki-lakinya SMA, perempuannya itu mohon maaf sekali. Itu celana dalamnya sudah dilorotkan. Mau ngapain dia? SMP Pak, sudah berani begitu Pak. Ini yang sepuh-sepuh kayak Pak Dodi ini mungkin SMP kencing aja belum lurus itu dulu. Sekarang sudah ngerti pacaran. Ya enggak? Lu naudzubillah Pak. Maka 3 maksiat itu sulit antum hindarkan. Kalau antum sabar atas 3 maksiat ini, fa insyaallah antum aman. Ayo berkata yang sopan. Ayo kita mencari nafkah buat anak istri kita yang halal. Ayo kita jaga farjun kita, kemaluan kita dengan cara kita yang syar'i. Nah itu ya. Apa yang ketiga? Nah tadi yang pertama taat kepada Allah sudah. Yang kedua adalah sabar dalam menjalankan meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga itu sabar dalam menghadapi ujian. Ini yang paling rendah. Sabar dalam menghadapi ujian itu ya enak Pak, sabar. Kenapa? Seandainya antum ngapunten sekali ditelepon orang tua antum meninggal, antum hanya bisa sabar Pak. Kalau antum boleh gebrak-gebrak pintu dan gulung-gulung bisa, tapi tidak akan merubah keadaan. Tapi antum sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetap terkendali walaupun tidak merubah keadaan. Loh itu sabar Pak. Sabar itu bagaimana? Sungguhnya orang itu nanti akan dibagi menjadi 2 Pak. Ahlil afiyah dengan ahlil musibah. Ini antum menjadi antum plong. Antum jangan minder dengan orang itu. Orang itu akan dibagi menjadi 2 nanti di akhirat. Yang pertama ahlil afiyah, ahlil musibah. Ahlil afiyah itu bagaimana? Hidup itu santai. Oh, kalau hidup dalam ekonomi enak, apanya enak, segala macam enak, nikah muda, dapat jodoh, saya enak Pak, bisnis lancar, enak begitu. Itu ahlil afiyah. Tapi yang kedua ahlil musibah. Ngurip rekoso, duwe bojo di sini bendino rekoso Pak model ngono. Uangnya kadang lek wong lanang, ini khusus buat perempuan ini. Kalau Anda sudah marah, suami Anda sudah gini di tembok,
maka dia sudah pasrah. Jangan dimarahin ya Bu ya. Nyerah Pak. Itu antum teruskan, stroke itu orang laki-laki. Begitu juga laki-laki, ya jangan begitu ke perempuan. Perempuan itu Pak, kerjaannya banyak Pak. Kalau antum mampu didelegasikan kerjaan perempuan ditukar sama antum tidak kuat. Perempuan itu hamil Pak 9 bulan. Antum delek begitu ya wis, bawa LPG gitu 3 kilo no. Ayo 9 bulan. Tidur mengkurap enggak bisa, ini enggak bisa. Oh itu loh. Ya itu sabarnya orang perempuan. Maka antum harus sabar ke orang tua, ke orang perempuan itu. Maka kita lanjutkan cerita tadi, ada sahibul afiyah, ada sahibul musibah. Sahibul musibah itu uripnya ndak enak, punya anak begini, punya bisnis bangkrut terus, punya interaksi dikucilkan di masyarakat, senangnya dibully oleh teman. Itu alil musibah. Tapi tatkala itu nanti itu ada surga yang terbuat dari lu'lu'. Surga yang sangat luar biasa. Ditanya tatkala ahli afiyah itu sudah beres, ditanya dihisab yang sangat ruwet. Masya Allah, ada surga itu. Itu surga itu peruntukannya untuk siapa? Itu untuk orang afiyah. Itu untuk orang yang sabar di dunia, orang-orang yang kena musibah. Maka apa kata orang-orang ahli afiyah? Ya Rob, hidupkan saya kembali. Engkau potong-potong tubuhku ini, asal aku masih hidup, tapi aku masih sabar. Karena apa? Dia pengen mendapatkan di surga itu setara dengan orang ahli musibah. Maka orang ahli musibah itu Pak, antum enak Pak. Ini ngapunten. Ada di antara kita, antum Pak, kalau ini contoh amalan yang harus antum sabar. Kalau antum sholat antum belum tentu diterima Pak. Iya enggak? Antum ngaji belum tentu diterima kalau antum ada riak dan lain sebagainya. Taklim antum pun belum diterima, belum tentu, tapi ya banyak diterimanya. Tapi coba pahalanya, ada teman kita memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lek gak sabar gak tadi anak gimana Pak? Karena Anda sabar, ajrukum bi ghairi hisab. Anak Pak, ketoke wujudnya sudah gede, tapi mandi tidak bisa, cuci-cuci tidak bisa. Bagaimana kesabaran orang tua ini? Maka Anda jangan sampai meremehkan. Di Indonesia ini kan ruwet Pak. Kalau ada anak model begitu, menjadi pusat perhatian, bukan apa, malah kita itu di apa, sesuatu yang negatif begitu. Jangan Pak. Padahal itu orang tua yang diamanai model begini, sak sabar-sabari uang, maka itu menjadi alil musibah. Maka di akhirat dialah yang paling diuntungkan dalam keadaan ini. Sehingga kalau ada orang tua yang memiliki keadaan anak yang model begitu, tentunya antum harus sabar, dan itu orang pilihan yang antumlah yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang dipilih. Kenapa? Tidak semua orang kuat seperti antum. Sehingga kalau memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus, antum bersyukur. Saya itu banyak sekali ya memiliki kenalan orang semacam itu. Saya itu memiliki kenal sama orang itu, diskusi berdua. Dia sudah sepuh. Saya itu biasa dipanggil, dikasih nasi jagung. Bude, gimana perasaan Bude itu, apa sih doa yang belum terkabulkan? Satu doaku itu yang pengen dikabulkan oleh Allah. Apa? Saya ingin saya ini tidak dicabut nyawa saya dulu. Kecuali apa? Anak saya sudah meninggal. Lah kenapa Bude? Saya nggak tahu. Anak saya ini, kakak-kakaknya itu nggak primpen. Adik-adiknya nggak suka sama dia itu. Kalau aku mati siapa yang ngerawat? Maka ya Allah, jangan sampai aku ini mati dulu sebelum dia engkau cabut. Betul saja, orang yang curhat itu Pak, tidak lama dari itu anaknya meninggal. Setelah itu beberapa tahun kemudian ibunya meninggal. Masya Allah. Loh itu loh Pak, ahli musibah itu berat. Sehingga antum patut bersyukur. Tapi yang tidak diuji model begitu, jangan minta ujian dari Allah. Coba antum model begini harus sabar, sehingga nanti insya Allah rewardnya sangat besar. Tapi itu kesabaran yang harus antum sabarkan, ahli musibah itu tadi, sehingga antum 3 hal itu tadi antum harus super sabar, sehingga insya Allah kesabaran itu akan membuahkan hasil dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.